Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita ini yang lagi ngumpul ya, anak Lubang Sari Mengaji, ingin sharing-sharing ilmu lah ya. Kan kalau ngumpul ini kan biasanya kita itu ngopi terus ngobrol-ngobrol. Lalu apa sih keutamaannya mengumpul dan ngopi gitu kan? Mungkin ada keutamaannya gitu. Di sini juga ada Endang yang alhamdulillah Ibnu Mastum. Alhamdulillah udah paham lah ya ilmunya dikit-dikit. Insya Allah cina. Untuk kali ini mau coba pengen tanya apa aja sih keutamaannya gitu kalau kita berkumpul, terutama sama orang-orang yang soleh gitu. Apa sih enang gitu kan? Iya, Masya Allah. Memang di dalam ketika kita melakukan sesuatu, walaupun itu sifatnya mubah, bukan ibadah, tentu ketika kita melakukan sesuatu yang mubah, ingin menjadikan nilai pahala, ya, dan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi, ya, terutama dalam dalam berkumpul atau bermajelis ngobrol gitu kan. Jangan sampai majelis ngobrol kita hanya isinya obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, apalagi ada maksiat ya. Jadi manfaatkan majelis ngobrol kita itu dengan cara bagaimana supaya menjadikan ibadah ya. Makanya kata para ulama kalau misalnya kita berkumpul-kumpul atau bermajelis ya, majelis apapun itu, mau majelis ngopi, mau majelis ngumpul biasa atau apapun itu, ya usahakan bagaimana caranya supaya menjadikan ibadah. Di antaranya yaitu selingi obrolan kita dengan berzikir kepada Allah. Ya, selingi obrolan kita dengan berzikir kepada Allah, atau misalnya dengan saling watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran, ya. Insyaallah ketika seseorang berkumpul-kumpul atau bermajelis ngobrol, ya, di dalamnya ada zikir kepada Allah, saling mengingatkan untuk watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, maka insyaallah ini akan menjadikan majelis ngobrol yang berpahala insyaallah ya. Dan termasuk majelis ngopi ya, Masya Allah ya. Ngopi apa hukumnya ya? Mubah ya. Tapi kalau misalnya kita niatkan ngopi kita untuk ziarah kepada teman-teman yang soleh, ya, berkumpul dengan teman-teman soleh, ini ada keutamaannya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Ya, sesungguhnya agama kalian tergantung teman, dan maka lihatlah bersama siapa kalian berteman. Nah ini, jadi usahakan kita selaku kaum muslimin ketika berkumpul ya, berziarah kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, maka ziarahlah dengan mereka teman-teman yang soleh ya. Karena agama kita, akidah kita itu tergantung teman kita juga. Kalau kita berkumpul ngopi-ngopi ya dengan teman-teman yang soleh, insya Allah akan ada manfaatnya ya. Saling mengingatkan, kalau teman kita salah diingatkan ya, akhirnya menjadikan manfaat yang sangat besar untuk kita ya. Makanya para ulama salaf terdahulu di antaranya Imam Malik bin Dinar ya, seorang ulama tabi'in, mengatakan andai kata kalian mempunyai teman tersebut memberikan manfaat, maka bertemanlah dengan dia. Tapi kalau teman tersebut tidak bermanfaat untuk akhirat kalian, maka tinggalkanlah ya. Jadi berkumpul-kumpul, ngopi-ngopi, atau ya makan-makan, usahakan di dalam bermajelis ngobrol itu, bermajelis ngopi itu, ya, cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pahala ya, bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa. Karena kita perlu dengan pahala ya. Iya, kita jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia percuma begitu saja tanpa ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya, kepada akhuna Maulana, iya. Bagaimana? Iya, perasaan antum ketika antum berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang insya Allah saleh dan baik. Apa perbedaannya? Ini akhi, jadi dulu tuh saya sebelum hijrah, sebelum mengenal sunnah, saya tuh pergaulannya sama orang-orang yang kurang baik lah, bisa dibilang begitu. Soalnya saya merasa jauh dari Allah gitu kan, gaul sama kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah semenjak ketemu teman-teman yang
seperti ini gitu kan, yang soleh. Jadi bertakwa kepada Allah tuh semakin tinggi gitu, semakin tinggi. Jadi gimana ya? Jadi yang semakin kesini ngajarnya semakin akhirat gitu. Kalau dulu dunia, kalau dulu dunia, kalau sekarang akhirat gitu kan. Dan saya beruntung banget sih, soalnya pernah nggak dengar ke suatu hadis itu ya, syafaat itu kan bisa jadi sama teman soleh gitu kan. Itu gimana itu, Enang? Iya benar ya. Memang di antara syafaat yang Allah nanti akan berikan ya, di antaranya seseorang akan mendapatkan syafaat dari teman-teman yang soleh ya, dengan teman-teman yang soleh. Dan kita butuh teman-teman yang soleh karena akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Ya bagaimana kalau misalnya kita nanti di akhirat ya ditolong oleh teman-teman soleh? Nauzubillah kalau misalnya kita masuk kepada dalam kepada neraka. Nauzubillah. Lalu misalnya dulu di dunia kita pernah berteman dengan orang-orang soleh, gaul bersama orang-orang soleh, insyaallah taala biidznillah ya, dengan izin Allah akan memberikan syafaat lewat orang-orang soleh itu. Amin. Tapi kalau misalnya kita di dunia bergaul dengan teman-teman yang buruk, ahlu maksiat ya, naudzubillah, maka teman-teman kita akan menyeret kita masuk ke dalam neraka. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahib, sahabat itu, teman itu bisa menarik ya. Bisa menarik ke dalam surga, bisa menarik ke dalam neraka. Makanya ingat, bergaullah kalian, tapi pergaulan kalian dibatasi oleh syariat. Jangan sampai pergaulan kita bebas begitu saja ya, tanpa dikontrol dengan syariat Islam. Ya, karena ingat di akhirat nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban kita, terutama kita masa orang-orang yang Allah berikan nikmat ya, terutama di masa muda ini. Ya, karena masa muda adalah masa keemasan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 golongan yang akan dinaungi pada hari yang tidak ada naungan di yaumil qiyamah, yaitu seorang pemuda yang pertumbuhannya hanya dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita seorang pemuda-pemuda yang selalu yang selalu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah dan bergaul dengan teman-teman yang soleh. Jangan sampai kita terseret dengan pergaulan-pergaulan bebas di zaman sekarang yang naudzubillah sangat rusak sekali. Begitu. Nah, jadi seperti itu di video kali ini tentang perbincangan ikhwan Lubang Sari Mengaji Sunnah. Jadi insya Allah kami akan terus membuat konten seperti ini jika ada waktu. Ada dari pesan-pesan nih. Sekali lagi ingat, ngopi itu adalah mubah, tapi jadikanlah oleh antum semua ngopi itu jadi ibadah. Dengan cara bagaimana? Niatkan ngopi antum, ngumpul antum di dalam majelis ngopi, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkara yang mubah kalau kita niatkan untuk beribadah, apalagi ziarah bersama teman-teman yang soleh, insyaallah taala ini akan menjadikan amal soleh untuk kita. Amin. Amin. Insyaallah nanti bakal lanjut video kapan-kapan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.